Kalau kalian mau cari jam tangan yang tactical, harga di bawah 500.000, Casio, pokoknya yang budget friendly gitu ya, tapi tangguh, kayaknya gue harus bilang ke kalian kalau ini adalah jam tangan yang paling tepat untuk kalian gitu. Nah, di video ini bukan video review, karena sebenarnya gue udah pernah review jam tangan ini mungkin 1 atau 2 kali ya. Dan gue sebenarnya punya jam tangan ini kayak 2 gitu, satu yang versi black dial, satu yang putih ini nih. Nah, di video ini gue bakal ngebahas sebenarnya kenapa menurut gue jam tangan ini seharusnya dapat rekognisi lebih dibanding jam tangan Casio lainnya, misalnya kayak Casio AS1200, MR200H. Yang sebenarnya kalau secara spek misalnya dibandingin MR200H, ini jam tangan menurut gue jauh lebih bagus secara value dan secara spek gitu. Jadi kenapa? Langsung aja kita bahas nih. Yang pertama gue mau bahas ini adalah Casio HDA600 tuh. Namanya HDA600, dia kayak semacam seri Casio yang ada tulisannya HD-nya ini ya. Yang gue sih nggak tahu Casio sebenarnya bilangnya apa artinya, tapi ya kemungkinan heavy duty gitu loh. Nggak cuma jam tangan ini doang yang ada HD-nya, ada beberapa jam tangan Casio lain juga ada HD-nya gitu loh. Nah, kalian bisa lihat sendiri penampilan dari jam tangan ini. Jam tangan ini super tactical look banget, udah ada bulbar kayak gini ya. Jadi udah tahu kalau ini jam tangan tangguh banget kelihatannya ya. Tuh, tangguh banget. Kalian lihat juga layout dialnya nih. Ini kayak field watch banget gitu. Ada 12 jam hour marker, ada 24 jam hour marker. Tuh. Kayak begitu ya. Jarum dia juga unik-unik. Kalian bisa lihat jarum jamnya warna merah kayak gini, ada bolong-bolongnya, ada loom juga. Jarum detiknya juga bisa lihat ada lollipopnya, tapi juga ada pointer warna kuning juga. Terus jarum menitnya sih biasa aja, short hands biasa itu ya. Nah, gue pilih dia yang dial putih sebenarnya karena gue sebelumnya udah punya dial hitam. Tapi nggak cuma itu doang. Dial putih ini dia cenderung nggak gitu kelihatan baretnya dibanding dial hitam gitu. Yang dial hitam, kalau kalian udah pakai agak lama, mungkin pakai kasar, terus kalian lepas bulbarnya, dimana pastinya bakal sering banyak baretan. Ntar mungkin kelihatan begitu kalian udah mulai kayak 2 tahunan pakai gitu. Sedangkan kalau dial putih tetap bakal kelihatan legible, plus baretannya nggak gitu kelihatan gitu. Itu yang gue suka. Nah, kenapa gue bilang jam tangan ini sebenarnya cocok banget buat kalian cari jam tangan yang untuk dipakai beater gitu ya. Pertama, jam tangan itu udah 100 meter water resistant. Pasti ada cukup banget ya. Water resistant sebenarnya 50 meter pun, karena 30 meter udah cukup banget. Ini 100 meter pastinya sangat cukup. Nah, yang kedua yang pastinya karena bulbarnya ini nih. Kalian lihat, dengan bulbar ini sebenarnya walaupun kalian bisa lihat ada open space area tanpa bulbarnya juga luas ya, tapi nyatanya bulbar ini sangat membantu kalian supaya nggak kepentok-pentok ke tembok gitu. Berapa kali misalnya kalian lewat di jalan, di lorong itu kepentok tembok, mungkin bahkan nggak sengaja, mungkin bahkan juga nggak berasa, tapi percayalah, sering banget pasti jam tangan kalian kayak kepentok atau kegasret di meja begitu kalian pakai jam tangannya gitu. Nah, dengan si bulbar ini dia ngebantu supaya dia nggak langsung kontak ke si mineral gas. Ini bukan mineral gas, tahu ini resin ya. Ya, itu lebih membantu lagi karena resin pastinya gampang banget baret gitu. Nah, ini jam juga bisa kalian pakai buat di outdoor selain kan 100 meter water resistant. Plus juga kalau kalian suka camping, misalnya ada gelap gitu ya, loom di jam tangan ini menurut gue termasuk golongan loom yang bagus. Nih gue coba tunjukin ya. Memang dia kelihatannya sebenarnya cuma ada di jarum menit, jam, detik ya, plus ada sekitarannya, cuman agak redup. Cuman loom di jam tangan itu dia cukup sensitif. Jadi nyala dikit pun dia langsung lumayan bright gitu loomnya. Ini gue bandingin antara yang kanan ini Seiko 5KX yang lumayan pasti bagus. Yang kiri ini si HDA600. Bisa dilihat. Memang nggak seterang si Seiko ini, cuman kalau misalnya perbandingannya dia lumayan terang, cukup sensitif, jadi gampang banget untuk nyala. Bahkan sejauh ini mungkin kalau gue suruh pilih Casio, ini loomnya cukup bagus kalau menurut gue. Nah, tadi kan di awal juga gue bilang ini jam tangan secara spek sebenarnya lebih bagus daripada si MRW200H gitu. Kenapa? Yang pastinya karena loom dia ini cukup terang, cukup reliable. MR200H itu loomnya itu kayak nggak ada apa-apa dibanding jam ini. Pasti kalian udah pernah nonton lah, atau bahkan kalian sendiri punya MR200H ya. Loomnya itu lemah banget, bahkan nggak sensitif. Kalau lemah maksudnya nyalanya sebentar oke lah, tapi yang penting sensitif gitu kan. Di MR200H itu udah nyalanya lama, terus dia nggak sensitif, jadi nggak terang, nggak sensitif, nggak tahan lama, jadi kayak hampir percuma ada gitu. Kalau di jam tangan ini, memang dia bukan yang super tahan lama ya. Terus terangnya juga nggak sampai lumayan terang-terang banget, tapi buat harga segini lumayan terang kalau gue bilang. Plus dia sensitif gitu, jadi kutub ini pun ya kadang kalau habis kena cahaya dikit dia langsung nyala gitu. Pokoknya kalau malam ini jam tangan bisa diandalin gitu.
Nah, hal lain yang gue suka dari jam tangan ini adalah jam tangan ini tuh ternyata ukurannya itu cuman 38 mm kalau nggak salah diameternya gitu. Jadi ukurannya nggak gede. Nah, buat kalian yang suka buat olahraga, misalnya kalian banyak bergerak, naik motor, motor trail mungkin, atau sepeda mountain bike segala macam ya. Kalian mau cari jam tangan analog, simple, yang cukup reliable, ini tepat banget gue bilang. Karena ukuran kecil gini ya, dia itu nggak lari-lari di tangan, plus juga bobotnya pasti lebih enteng gitu loh. Ini kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya 17 cm, ini strap tuh gue ganti ya pastian. Lock widthnya 18 mm, jadi bisa ganti strap. Bisa kalian lihat ya. Ini pun karena gue nggak twist tangan gue gitu, jadi tangan gue agak kecil. Kalau nggak di twist juga kalian bakal tahu kalau sebenarnya jam tangan ini ukurannya kecil diameternya. Tuh. Jadi tangan itu ya mau kalian pakai longgar, nih gue juga pakai longgar nih ya. Dia tuh nggak lari-lari, jadi nggak sampai muter tuh jam tangan itu, nggak bisa diputar walaupun dia di longgar gitu. Itu yang gue suka dari jam tangan yang ukurannya kecil. Di tangan nggak berasa kayak pakai jam tangan, enteng banget. Ya pokoknya untuk kalian yang aktivitasnya banyak kan pasti nggak mau pakai jam tangan yang berat gitu, terus jam tangan yang gede. Ukuran kayak gini udah pas banget, jadi ya nyaman, semuanya reliable, spek dia bagus semua, 100 meter water resistant, loomnya oke, dial outletnya juga super reliable, super legible banget, apalagi white dial gini ya, dia lebih kontras. Ini gampang banget dilihat dari samping bahkan juga, jadi kalau gue naik motor kadang ya, tuh bisa dilihat dari samping, ini super duper legible. Oh ya, gue juga lupa mention, ini jam tangan juga 10 year battery yang pasti ya dibanding Casio lain, walaupun gue sebenarnya nggak bisa jamin dia bener-bener 10 year ya. Dibanding Casio lain setidaknya dia lebih tahan lama gitu. Setidaknya Casio lain yang baterai biasa ya. Kalau yang 10 year ya setidaknya lebih lama, walaupun gue nggak bisa jamin dia bener-bener 10 tahun. Ya jadi gue rasa karena itulah jam tangan Casio HDA600 ini menurut gue dia layak untuk dapat rekognisi lebih dibanding jam tangan Casio lain. Plus secara material resinnya dia ini kayak lebih solid kok gua rasa ya, kayak lebih solid gitu. Berasa lebih solid, dipegang tuh mantap gitu. Kalau F91W walaupun bagus, tapi menurut gua resinnya itu kayak agak kopong. Kalau ini lebih solid gitu, resinnya kayak padat banget gitu. Jadi untuk dipegang mantap. Bahkan ini karena gue paduin sama warna black semua gini ya, dia kayak kelihatannya kayak bukan cuma jam tangan plastik biasa gitu, kayak bener-bener tactical banget gitu. Ya, jadi itulah pembahasan gue untuk si HDA600 ya. Lagi-lagi ini bukan review karena gue sebenarnya udah pernah bikin reviewnya. Ini cuman kayak semacam omongan gue tentang jam tangan ini harusnya dianggap lah lebih di dunia jam tangan gitu. Karena dunia jam tangan ini kalau Casio ya, apalagi yang entry level gitu, nggak jauh-jauh dari F91W, A158, A168, kadang si AS1200, MRO200H, dan ya gitu-gitu terus gitu. Gue rasa ini jam tangan harusnya dapat kayak ya dapat itulah view yang lebih gitu. Jadi itulah pembahasan gue. Kita bertemu lagi di video yang berikut ini.